Sayangnya, realita tidak seindah di drama Korea. Bahkan di Korea sekalipun, ternyata sekitar 40% populasinya hidup sendirian. Ya, menjomblo. Selama ini kita menganggap Jepang sebagai rajanya negara yang tidak suka menikah dan tidak suka punya anak. Tapi ternyata, Korea Selatan adalah negara yang lebih layak menerima julukan raja tersebut. Gak percaya? Pada tahun 2020, untuk kali pertamanya dalam sejarah Korea Selatan, angka kematian lebih besar dibandingkan angka kelahiran. Sebuah pencapaian yang disebut dengan nama Death Cross. Selain itu, ternyata angka kelahiran di Korea Selatan adalah yang paling rendah di dunia dengan angka 0,84 per wanita. Atau dalam artian yang lain, per wanita hanya melahirkan 0,84 anak. Bahkan tidak sampai 1 anak. Yang artinya, populasi Korea Selatan akan terus berkurang sampai habis apabila hal ini terus berjalan. Sebagai perbandingan, angka kelahiran per wanita Indonesia adalah 2,27 anak. Meskipun menjadi salah satu negara dengan kesuksesan ekonomi terbaik di Asia, Korea Selatan sedang mengalami krisis terkait populasi mereka. PBB memperhitungkan bahwa pada tahun 2050, Korea Selatan akan menjadi negara tertua, di mana persentase penduduk berusia di atas 65 tahun mereka akan menjadi yang terbanyak di dunia. Kok bisa sampai separah itu sih? Jawabannya terletak pada prinsip hidup generasi muda Korea Selatan yang dilabeli generasi Sampo. Hah? Sampo? Ya, benar. Lo nggak salah dengar dan baca. Generasi Sampo atau bahasa Koreanya Sampo Sede adalah sebutan untuk generasi muda Korea Selatan yang memilih untuk mengorbankan 3 hal penting dalam hidup mereka. 3 hal itu adalah pacaran, menikah, dan juga memiliki anak. Generasi yang diisi masyarakat berusia 20-an sampai 30-an ini bukan dengan senang hati ataupun lapang dada menempuh pilihan tersebut. Beberapa faktor yang mendorong pemuda-pemudi Korea Selatan untuk menjadi generasi Sampo adalah tidak memiliki uang, biaya hidup yang tinggi, dan juga banyaknya hutang pinjaman biaya universitas. Istilah generasi Sampo sendiri pertama kali muncul di tahun 2011 dalam sebuah reportase khusus yang dikeluarkan oleh media Korea Selatan, Gyeongyang Sinmun. Pada artikel yang sama, tim penulis dari Gyeongyang Sinmun memberikan gagasan agar pihak pemerintah Korea Selatan melakukan perombakan terkait situasi sosial yang tidak menguntungkan bagi generasi muda Korea Selatan. Sebagai catatan, survei dari tim Gyeongyang Sinmun mendapati bahwa 67,2% penduduk tidak puas dengan kondisi sosial yang mereka rasakan saat itu. Mari kita lihat sama-sama bagaimana tekanan sosial masyarakat Korea Selatan membentuk generasi muda mereka. Pertama-tama, sistem pendidikan yang sering kali tidak manusiawi karena terlalu kompetitif. Kasusnya sebenarnya bisa kita jumpai di Indonesia, di mana orang tua ingin anaknya fokus belajar agar bisa masuk ke universitas favorit. Hanya saja, kasusnya lebih ekstrim di Korea Selatan karena persaingan yang jauh lebih ketat. Semua pelajar, ya, semua ingin masuk ke universitas negeri favorit seperti Seoul National University. Karena hal tersebut adalah kewajiban. Bukan hanya tuntutan orang tua, tetapi juga ekspektasi dari masyarakat untuk generasi yang lebih muda. Tidak hanya beban mental yang muncul akibat proses belajar gila-gilaan, beban finansial berupa utang juga timbul karena tidak sedikit calon mahasiswa yang mengambil pinjaman agar bisa menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Selain pendidikan, iklim dunia kerja di Korea Selatan juga sangat memprihatinkan. Pemilik bisnis dianggap tidak memperlakukan generasi yang lebih muda dengan rasa hormat yang layak. Generasi muda Korea Selatan yang baru memasuki dunia kerja dipaksa untuk mengambil pekerjaan dengan gaji rendah atau menjadi pekerja temporer tanpa kepastian. Istilahnya, mereka hanya menjadi pion yang mudah untuk digantikan. Mereka tidak memiliki banyak pilihan karena kesempatan di lapangan pekerjaan sangatlah terbatas. Melansir dari salah satu artikel Bloomberg, seorang narasumber asal Korea Selatan bernama Kim Yoon Jong memberikan pernyataan yang sangat mewakili generasi Sampo Korea Selatan. Ia berkata, rasanya seluruh masyarakat Korea memberikan tekanan pada generasi muda untuk tidak mempunyai anak. Sekarang anggap saja atau bayangin lo punya teman orang Korea Selatan. Sebut saja A. Pada saat kuliah,
A harus mengambil pinjaman untuk biaya kuliah karena memang nilai-nilainya kurang baik dan jadi nggak dapat beasiswa. A sebenarnya punya kelebihan dalam bidang seni, tapi ia dipaksa orang tuanya untuk kerja kantoran. Setelah lulus pun, A dapat kerjaan dengan gaji pas-pasan. Gaji pas-pasan ditambah utangnya, akhirnya memaksa A untuk menjadi generasi sampo dan mengubur mimpinya untuk berkeluarga. Jadi, apa lu bisa nyalahin A karena memilih menjadi generasi sampo? Meskipun menjalani hidup sebagai generasi sampo sudah cukup menderita, ternyata masih ada masyarakat Korea Selatan yang terpaksa masuk kategori yang lebih parah. Mereka yang harus mengorbankan lebih dari hanya 3 aspek yang dibahas sebelumnya memiliki sebutan lain. Opposede adalah sebutan bagi mereka yang mengorbankan 5 hal penting dalam hidupnya. Pacaran, menikah, punya anak, pekerjaan, dan juga kepemilikan atas tempat tinggal. Ada juga Chilposede yang mengorbankan 7 aspek. 5 yang sudah disebutkan sebelumnya, ditambah interaksi sosial dan juga harapan. Tingkatan selanjutnya disebut Guposede, yang mana penganutnya mengorbankan 9 aspek dalam kehidupan. 7 aspek dari Chilposede ditambah 2 lagi, yaitu kesehatan dan penampilan fisik mereka. Dan yang paling parah adalah Shipposede, atau Complete Giving Up Generation, yang mempasrahkan seluruh hidupnya. Pada akhirnya, kondisi sosial ekonomi Korea Selatan berperan penting atas munculnya generasi sampo. Biaya hidup yang semakin tinggi dan gaji yang tidak sepadan membuat generasi Korea Selatan hanya mampu menghidupi dirinya sendiri. Kritik pun banyak dilontarkan oleh masyarakat pada pemerintah Korea Selatan untuk segera berbenah. Karena jika dibiarkan, dampaknya akan sangat buruk untuk negara itu sendiri, baik itu sosial, ekonomi, maupun pertahanan negara. Jika menurut lo konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu tentang hal ini. Jika lo punya argumen atau sudut pandang berbeda, ayo kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.